Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin salat, tapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tidak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat salat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari salat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mirisnya, ada yang celaka dengan salatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Quran Surah Al-Maun ayat 4-5. Ibadah salat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya salat seseorang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda salat seseorang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima salatnya. Berikut ini 6 tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong.
tawadhu'nya dalam salat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak, apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka salatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima salatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang salatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima salatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu salat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam salat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang salatnya diterima. Bukan hanya saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 6 tanda salat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.